seperti kita tahu dari awal tahun tuh udah naik gila-gilaan ya. Tapi ada peluang dari kondisi winter ini. Winter ini menyebabkan permintaan batubara tinggi ya. Berarti kalau permintaan batubara tinggi, harga batubara diprediksi bakal naik, habis itu dan bisa menopang saham batubara. Nah, berarti yang berpengaruh sebenarnya yang mostly ya kebanyakan yang emiten yang melakukan ekspor ke luar negeri. Karena memang permintaan winter kan dari negara China, dari Jepang, dari Korea mungkin yang merasakan winter di sana, atau dari mungkin bahkan sampai ke Eropa begitu. Dan untuk memilih saham-sahamnya saat ini memang masih ada beberapa saham batubara yang masih menarik ya dari segi valuasi begitu ya. Kalau memang misalnya yang untuk yang memang yang mayoritas ekspor, ada saham ITMG. ITMG ini menarik karena memang PI-nya itu masih relatif rendah dan yield dividennya itu masih di atas 10%. Nah kalau memang ada juga saham lain yang valuasinya bagus juga, yang PTBA, tapi PTBA memang tidak terlalu bergantung sama ekspor, tapi memang dia beberapa bulan ini kan lagi laggard itu, apalagi gara-gara ada isu akuisisi PLTU gitu yang mempengaruhi sahamnya begitu Mbak. Oke, kalau dari pandangan Anda Mas Bernard, saham-saham batubara nih yang masih bisa dikatakan memilih menjadi value stock saat ini? Menurut pandangan saya saat ini saya sangat setuju dengan Mas Ferry bahwa kita harus fokus ke saham yang ekspor. Mengapa demikian? Karena saat ini demand-nya cukup banyak karena kaitannya musim dingin, dan juga yang kedua adalah kaitannya mengenai harga jual. Di mana harga jual batu bara di luar negeri lebih tinggi harganya daripada kita jual secara lokal. Nah, oleh karena itu kita bisa berfokus saham-saham yang fokusnya ke ekspor. Kemudian yang kedua, kita harus cari saham-saham batubara yang konsisten membagikan dividen dalam persentase yang besar. Sebagai contoh adalah Adaro dan juga ITMG yang konsisten dividen payout ratio-nya di atas 70% dalam 5 tahun terakhir. Dan yang ketiga, kita cari saham-saham batubara yang valuasinya masih cukup murah, yang mana PI-nya saat ini di sekitaran area 2 sampai 3 price to earning ratio. Nah, yang memenuhi 3 kriteria tersebut adalah yang pertama adalah Adaro. Adaro juga sudah turun cukup jauh dari area puncaknya, di mana Adaro ini area puncaknya sempat menyentuh area 4.200, saat ini dia berada di kisaran area 3.500, baru saja menembus area moving average 100-nya. Bisa perhatikan area resisten 3.850, dan next-nya di area 4.050, dan selanjutnya ada ITMG. ITMG ini juga udah cukup jatuh dari puncaknya di area 45.500, sekarang di area 40.000 per lembar sahamnya. Dia akan menguji area moving average 100-nya. Selanjutnya resisten yang perlu diperhatikan adalah moving average 50 di area 42.150, dan next-nya di kisaran area 45.400. Begitu Mbak Sasa. Oke, kalau untuk saham-saham di sektor retail, menurut Anda Mas Bernard, saham-saham apa sih yang masih bisa dilirik? Apalagi kan juga di bulan Desember ada sentimen juga jelang Natal dan Tahun Baru, ini juga tentunya akan menjadi saham-saham yang patut dilirik oleh investor. Saham-saham yang masih menarik untuk diperhatikan investor. Kalau saya sendiri, saya pengen yang cukup laggard, yaitu Ramayana. Ramayana ini fokus ke luar kota, terutama di daerah-daerah pelosok, dan tentu saja kita melihat di komoditi boom ini masyarakat pelosok akan sangat diuntungkan. Oleh karena itu Ramayana bisa perhatikan area support 570 dan resisten di area 620, dan target saya dia bisa mencapai kisaran area minimal 715. Resisten yang pertama bisa ditembus. Kemudian selain Ramayana, saya juga suka saham yang jatuh cukup dalam, S-Hardware. Orang-orang yang keluar negeri, yang nggak liburan, pasti akan pilih renov rumahnya, dekor rumahnya, untuk merayakan Natal dan Tahun Baru, sehingga S-Hardware cukup menarik. Saat ini di area support di area 535, dengan resisten di area 600, dan jika menembus 600 bisa melaju ke kisaran area 670. Target saya minimal S-Hardware bisa melaju ke kisaran kurang lebih 700. Itu pandangan saya. Oke, kalau Unilever sendiri Anda melihatnya seperti apa prospeknya Mas Bernard? Untuk Unilever saat ini saham-saham consumer goods menurut pandangan saya masih akan cukup tertekan ya. Mengapa? Tertekan karena cost of goods sold-nya masih cukup tinggi, di mana harga CPO masih cenderung tinggi dan harga komoditas-komoditas masih cukup tinggi. Dikarenakan apa? Dikarenakan perang antara Rusia dan Ukraina yang mampu mengakibatkan suplai komoditas terganggu sehingga harganya naik. Nah, menurut pandangan saya yang cukup baik nanti kita bisa collect atau lirik saham-saham kaitannya mengenai consumer goods ini setelah musim dingin berakhir. Ini yang menjadi clue. Mengapa? Musim dingin berakhir, demand
batubara akan berkurang, kemudian potensi urusan supply sudah lebih baik karena udah hampir setahun setelah perang. Nah, oleh karena itu ini bisa menjadi yang diperhatikan ya, setelah musim dingin saham-saham consumer goods karena cost of goods sold-nya diperkirakan akan turun. Oke, kalau pandangan Anda Mas Ferry prospek untuk saham-saham di sektor retail seperti apa? Karena kalau kita lihat tampaknya inflasi ini masih cukup tinggi. Apakah ini bukankah justru menekan daya beli masyarakat? Iya, sebenarnya saham-saham sektor retail masih menarik walaupun inflasi tinggi. Sebenarnya inflasi tinggi kan ngebuat juga pendapatan mereka naik gitu ya. Itu bakal ketekan kalau memang suku bunganya udah naik tinggi. Nah, menurut saya di suku bunga yang saat ini masih ada masih ada keleluasaan bagi para calon pembeli gitu ya, buat melakukan belanja akhir tahun gitu. Nah, sebenarnya selain sektor retail ada juga ya mungkin sektor-sektor yang yang kayak diuntungkan juga terhadap konsumsi masyarakat akhir tahun. Salah satunya mungkin seperti sektor yang pariwisata begitu ya, yang mungkin perfilman begitu. Nah, saham seperti saham film atau saham bioskop itu mungkin masih bisa dilirik karena memang seperti kita tahu ya akhir tahun pasti orang-orang bakal menonton film, berwisata, menghabiskan waktu bersama keluarga.